Ketika kita terjatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa, terjadi kesalahan di dalam suatu permasalahan yang kita sebutkan, maka hendaklah kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita angkuh untuk tetap berada di atas kesalahan tersebut. Jangan kita merasa bangga diri kalau kita adalah orang yang memiliki ilmu, karena kita merasa ilmu kita tinggi banyak, kemudian kita terjatuh dalam kesalahan, kemudian kita tidak mau kembali, tidak mau rujuk, maka ini merupakan kesalahan musibah. Tidaklah kita melihat bagaimana a'immah kita, ya, para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa Imam Syafi'i? Tentu semua kita tahu, seorang imam besar di zamannya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafil kitabi wa sunnah fa inni raji'un min kalami fi hayati wa ba'da mamati. Beliau mengatakan, setiap permasalahan yang aku berbicara di dalamnya dan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, fa inni raji'un, maka aku kembali, aku menarik ucapanku, pendapatku, fi hayati wa ba'da mamati, ketika aku masih hidup maupun setelah aku meninggal. Inilah, ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Maka jangan sampai, ya, kita ketika terjatuh di dalam kesalahan, terjadi kesalahan ketika kita berpendapat, cepat kembali. Ada orang yang menasihati kita dengan membawa dalil bukti, terima. Karena itu menunjukkan tawadhu kita. Kalau kita tidak menerima dengan bukti yang dia bawakan, maka perhatikanlah bahwa di dalam qalbu kita, hati kita, terdapat kibr, ya, sifat sombong. Karena sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan dia menganggap remeh, menganggap rendah manusia. Kalau yang bawa nasihat adalah orang yang lebih kecil dari sisi umur, mungkin keilmuan juga, dia tidak mau menerima, maka di hatinya terdapat al-kibr. Dan al-kibr ini penyakit yang berbahaya, karena akan dapat membuat dia terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita melihat iblis, ketika Allah Tabaraka wa taala perintahkan dia untuk bersujud kepada Adam dalam rangka ikram, memuliakan Adam, dia enggan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakannya dari tin. Lihat bagaimana iblis proses dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulai muncul, ya, bibit-bibit ujub, bangga diri, melihat bahwa dirinya yang paling baik. Setelah ini apa? Muncul sifat kibr. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud. Illa iblis, kecuali iblis aba, enggak mau. Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam, wastakbar, kemudian dia apa? Merasa sombong, merasa dirinya paling benar. Wa kana minal kafirin. Sehingga iblis menjadi orang-orang makhluk-makhluk Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terlaknat wal iyadu billah. Namun orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, di dalam keimanannya, sungguh dia akan mudah untuk menerima nasihat. Ketika dia salah diberikan nasihat, dia mau menerima dengan lapang dada, legowo. Ya, nggak ada unek-unek ataupun ngerungkel di dalam hatinya. Dan inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan sifat orang-orang yang bertakwa adalah ketika mereka berbuat fahisyah, berbuat maksiat, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar maupun yang kecil, ataupun mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, zakarullah, mereka akan bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru. Ketika mereka ingat Allah, mereka akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.